Suatu saat Bung Karno ketika berdebat di BPUPK itu begitu luar biasa dan memperoleh respon yang juga sama luar biasanya dari tokoh-tokoh agama termasuk kalangan Islam soal dasar negara waktu itu, di mana kita ketahui bahwa kalangan Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara dan Bung Karno antara lain mengajukan akhirnya menjadi kita kodifikasi sebagai Pancasila. Sebenarnya perdebatan-perdebatan itu juga kaya dengan intelektual atau kreativitas yang tinggi, sekaligus juga moralitas yang luhur. Kenapa? Karena pada saat itu perdebatan itu juga, misalkan di kalangan kaum muslim atau tokoh-tokoh Islam, mereka tidak berada dalam posisi yang kita sebut sekarang makar ketika membawa Islam sebagai dasar negara. Tetapi waktu itu para tokoh Islam punya kesadaran baru. Mereka belajar tentang teori-teori politik modern lebih dari sekedar fiqhus siyasah, yang kemudian dengan teori-teori politik modern mereka bisa berdialog dengan Bung Karno dan kawan-kawan yang belajar teori-teori barat lah kira-kira atau Belanda, dan kemudian disitulah terjadi perdebatan yang luar biasa. Sehingga kalau saat itu bahwa tokoh-tokoh Islam mewakili kaum Islamis, tetapi Islamis yang perspektifnya adalah modern. Begitu juga di kalangan tokoh-tokoh yang kita sebut secara dikotomis nasionalis, mereka juga pemikiran-pemikiran keilmuannya juga membumi di dalam konteks keindonesiaan dan juga bersintesa ketika dia Muslim dengan Islam. Di ujung perdebatan, dan kita tahu akhirnya ada kompromi setelah Piagam Jakarta lalu 18 Agustus terjadi kompromi lewat tokoh puncaknya Ki Bagus Hadikusumo, saat itu Ketua PP Muhammadiyah. Yang menarik adalah ketika Bung Karno ingin meyakinkan tokoh-tokoh Islam bahwa ketika dia membawa 5 prinsip Pancasila itu, sebenarnya dia juga bagian dan memiliki denyut nadi pada nilai-nilai keislaman. Dia mengatakan, jika dada saya dibelah, ya, maka akan terlihatlah saya punya jiwa Islam. Kira-kira bahasa persisnya ya, Bung Karno memang suka seperti itu kan. Jadi itu kesaksian Bung Karno untuk meyakinkan tokoh-tokoh Islam. Lalu apa yang dikatakan oleh Ki Bagus? Ki Bagus mengatakan begini, saya seorang Muslim, tetapi saya juga seorang Indonesia tulen. Jadi bahasanya Indonesia tulen, Indonesia asli. Nah, ini kan tingkat tinggi ini, klaim dari kedua atau kesaksian dari dua tokoh ini. Maka terjadilah akhirnya kompromi dan terjadilah titik temu yang kemudian menjadi mozaik yang paling indah dalam sejarah satu hari setelah kita merdeka. Dan itu kekayaan yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita jadikan titik kita melangkah ke depan. Nah, persoalannya adalah apakah hari ini kita warga bangsa dan para elit bangsa di negeri ini, baik dalam konteks keagamaan, itu menyerap nilai-nilai agama yang substantif, yang kemudian juga agama itu mentransformasi di dalam dirinya menjadi uswah hasanah, menjadi teladan, kemudian melahirkan dan membawa energi positif untuk dalam perspektif Islam, melahirkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan dalam retorika, tetapi di dalam alam pikiran, jiwa, dan perbuatan setiap Muslim itu, sehingga orang kemudian memiliki trust terhadap keislaman itu. Begitu juga sama ketika kita berbangsa dan bernegara dalam apapun namanya, nasionalisme, lebih-lebih diberi perspektif nasionalisme universal. Kami di Muhammadiyah menyebutnya sebagai nasionalisme semesta. Maka apakah nilai-nilai keindonesiaan itu juga dipahami, dihayati, dan menjadi kekuatan pencerah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
Ini perlu refleksi untuk kita. Kenapa? Saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian-bagian atau penggalan-penggalan peristiwa yang terjadi mutaakhir, yang kita perlu membacanya juga dengan cara yang multi perspektif, atau dalam ilmu sosial disebut dengan perspektisisme, atau berbagai macam perspektif itu kemudian menjadi eklektik untuk cara melihat persoalan, agar kita banyak jendela di dalam melihat masalah. Kenapa? Ketika boleh jadi hari ini setiap orang atau banyak orang, banyak pihak yang melihat persoalan itu hanya dari perspektifnya sendiri dan merasa paling yakin bahwa perspektifnya itu yang paling benar. Persis seperti, maaf, orang yang tidak bisa melihat lalu meraba bagian dari gajah, seperti yang sering kita pelajari di sekolah. Lalu konstruksi tentang gajah tergantung ketika dia pegang yang mana. Nah, saya ingin ambil beberapa contoh. Misalkan, apa yang bisa kita jelaskan ketika seorang bapak dan ibu punya dua anak yang itu pasti dia cintai. Lalu akhirnya di Surabaya dia membawa di suatu pagi kedua anak itu untuk kemudian berjibaku dan akhirnya melakukan tindakan yang kita sebut dengan bom bunuh diri. Orang tua mana yang sesungguhnya rela mengorbankan anaknya? Dan apakah teori-teori konspirasi tentang terorisme itu bisa menjelaskan ini? Saya pikir ini sesuatu yang perlu kita lihat, ada apa di balik kejadian seperti ini sampai orang tua itu merelakan anaknya untuk menjadi korban seperti itu. Ada apa sesungguhnya di balik itu? Lebih dari kita dengan mudah mengassessment tentang terorisme dan berbagai macam hal yang kita terus tetap dan istiqomah bahwa setiap bentuk terorisme, kekerasan, intoleransi, dan segala bentuk keburukan baik untuk diri sendiri maupun dan lebih-lebih bagi orang lain itu adalah fasad fil ardh dan bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. Tetapi memahami bagian-bagian dari realitas kejadian dan peristiwa itu juga penting untuk kita sampai pada tingkat intelektualitas yang tinggi dan moralitas yang luhur. Yang kedua, beberapa hari yang lalu kita tahu persis hanya dengan sebuah kata terjadi istilahnya kan kemarahan massal di bagian dari negeri kita tercinta, dari saudara-saudara kita di Papua. Apa yang bisa kita jelaskan? Hanya satu kata. Persoalannya apakah kata itu saja yang bisa memicu terjadinya kemarahan massa yang sampai hari ini juga belum tentu bisa dipadamkan secara keseluruhan. Saya yakin kita tidak bisa sekedar membaca realitas itu dalam nalar instrumental dan positivistik, bahwa karena ini maka terjadi itu. Boleh jadi ada realitas yang terpendam, yang selama ini kita lengah, dan dibobokkan oleh cara kita menghadapi persoalan dengan pendekatan-pendekatan memblok rasa sakit. Dari sini kita belajar bahwa ternyata menghadapi problem keindonesiaan, satu bagian dari negeri kita, boleh jadi nanti di provinsi lain, itu tidak cukup dengan pendekatan instrumental dan melihat persoalan dalam konteks hanya landscape tata ruang belaka. Di situ ada jiwa, di situ ada pikiran, di situ ada dinamika, di situ ada dimensi yang saling cross-cutting of interest antara aspek politik, ekonomi, budaya, dan berbagai hal. Kita bisa melihat juga misalkan belakangan kita begitu mengharu biru dan bergelora dengan aku Pancasila, aku Indonesia.
dan berbagai macam aku dan keindonesiaan. Itu sesuatu yang sangat positif sebagai energi untuk kita sebarkan tentang rasa memiliki Indonesia. Tapi bagaimana aku Pancasila, aku Indonesia, dan berbagai macam klaim dan slogan tentang keindonesiaan yang kita harus berkomitmen di dalamnya, itu harus menghadapi realitas ketika hari ini kita masih menemukan dan meyakini dan juga punya fakta yang objektif bahwa sekelompok kecil orang menguasai kekayaan Indonesia tanpa rasa cukup, bahkan mungkin dengan hasrat yang berlebih. Al-hakumut takasur.